Assalamualaikum. How are you guys? All Muslims in the whole wide world. Apa kabar semuanya? I hope this Ramadan fasting month brings us joys and happiness, full of blessings from Allah. Let's discuss about Ramadan fasting. Listen to this ayat, Al-Quran Al-Baqarah, verse 183. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Let's highlight. Mari kita garis bawahi. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam. O believers, fasting is prescribed for you, as it was for those before you. So perhaps you will become mindful of Allah. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Allah tidak memanggil dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia, o all human beings, or ya ayyuhal muslimun, o you muslim, wahai orang-orang muslimin. But Allah call ya ayyuhalladzina amanu, the ones who love, who have strong belief in Islam teaching. Orang-orang yang beriman itu artinya orang-orang yang percaya kepada firman Allah dan sunnah Rasulnya. Jika ada orang-orang Islam yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dan mereka tenang-tenang saja, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa malu, berarti mereka tidak termasuk dalam panggilan Allah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Sungguh rugi dan sangat disayangkan. Bisa dianalogikan seperti seorang ibu yang memanggil anak-anaknya untuk mengambil hadiah besar-besaran akhir tahun, tapi di antaranya ada satu anak yang tidak dipanggil. Betapa kasihannya anak itu. Itulah perumpamaan bagi orang-orang yang tidak terpanggil untuk berpuasa Ramadan. Amanu means you are who have sincerely believed in Allah's revelation and the sunnah of Rasulullah. If there are Muslims do not fast in Ramadan, it means they are not included in Allah's call. It's so pity for them, right? The analogy is, it's like a mother who calls all her children to grab many huge grand prizes at the special bleed day, except one child among them is not called. It's so pity for the kids, right? So if you don't fast in Ramadan, you are considered as the unluckiest person in the whole wide world. Listen to the illustration. Ustadz Nuzulul Zikri described that. Dengarkan ulasan Ustadz Nuzulul Zikri tentang puasa Ramadan. Fasting in Ramadan is a very hard and high quality and professional selective athlete in one competition season for months. It's extremely hard without warming up doing fasting in Rajab and Sha'ban, especially if we live in non-Muslim surrounding area where other people are eating and drinking while we have to fast the whole day. Ramadan benar-benar menjadi rahmat bagi kita. Lakukan pemanasan. Hadirin, di beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa ibadah itu perlombaan. Fastabikul khairat, maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan atau ibadah. Al-Baqarah 148 misalnya. Hadirin, kalau ibadah satuannya itu adalah perlombaan, bagaimana dengan musim ibadah yang bernama Ramadan? Bagaimana dengan sebuah bulan yang isinya adalah ibadah dan berbagai macam varian ibadah ada di sana? Maka tidak heran sebagian orang mengatakan bahwa Ramadan itu ibarat olimpiadenya ahli takwa. Simpel aja deh. Ada tidak seorang atlet mengikuti olimpiade tanpa TC, tanpa pemanasan, tanpa stretching, tanpa warming up, lalu dia mendapatkan medali emas? Nggak ada. Misalnya cabang olahraga dia akan diperlombakan atau akan dipertandingkan misalnya 17 Juni atau 16 Juni. Jadi dari hari ini kerjanya makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, 16 datang ke stadion berlomba juara.
Nggak ada ceritanya. Nggak ada. Kalah. Papan atas dunia. Kita diminta berada di level atas bukan 1-2 hari, tapi 30 hari, sebulan. Nggak mudah hadirin, nggak mudah. Dan grafik diminta naik dari hari pertama ke hari terakhir, kita nggak boleh menurunkan tempo. Bahkan harus naik, dan klimaksnya adalah 10 hari terakhir. Itu berat. Lalu kita nggak ada persiapan sama sekali. Kita nggak ada pemanasan, main masuk begitu aja. Quran. Jangankan baca, mushafnya kita lupa ada di mana. Di mana mushaf gue ya? Kan suka gitu tuh. Lalu 1 Ramadan baca 3 juz, nggak mungkin bisa. Kalau bisa hari kedua resign lah orang kayak gitu. Nggak bisa, kayaknya gue nggak bisa nih, nggak ada bakat. Bukan nggak ada bakat, tapi Anda tidak ada pemanasan. Kalau kita bandingkan dengan para ulama dari Sya'ban, Al-Imam Al-Mulai, salah satu ulama besar, itu begitu masuk 1 Sya'ban, libur. Tokonya ditutup 2 bulan, buka lagi Syawal. Sibuk apa? Sibuk pemanasan. Masuk TC, baca Al-Quran, tingkatkan tempo Qiyamul Lail, perbanyak puasa Ramadan. Makanya nggak heran, para ulama terdahulu 3 hari khatam, Utsman sehari khatam. Karena pemanasan, nggak bisa begitu aja. Harus ada pemanasan. Paling nggak kita nggak kaget ketika 1 Ramadan. Nggak bisa, tantangan Ramadan itu besar. Dan semakin ke puncak, semakin besar tantangannya. Karena kan bukan hanya Allah aja yang kasih promo. Mall kasih promo, barang-barang branded kasih promo, semua kasih promo. Pecah konsentrasi kita. Belum lagi acara Ramadan itu padat. Belum bukber, buamena tahunan di mayoritas masjid. Jadi setiap lewat malam itu kan selalu mengalami apa? Kemajuan terus kan, safnya maju lagi. Nanti klimaksnya sholat subuh. Pas lebaran tinggal imam sama si muadzin udah. Yang lain sibuk mudik, meet and greet kita dengan Ramadan. Berjalan sukses. Kita harus pemanasan dari sekarang. Begitu diputuskan besok Ramadan, malamnya kan tarawih ya, dimulailah paket Ramadan. Orang menduga Ramadan itu mulainya saat puasanya. Ternyata Allah langsung declare Ramadan itu satu paket siang dan malam. Dimulai malamnya sholat, siangnya puasa. Jadi kalau ada, bukan kita ya, ada orang puasa, malamnya nggak sholat, puasanya sah. Dia nggak sholat tarawih, dia tidak mendapatkan kesempurnaan Ramadan. Apa dalilnya? Al-Baqarah ayat 187 di ujung ayatnya. Tsumma atimmus syiyama ilal lail. Sempurnakan puasa itu sampai Anda mengerjakan ibadah yang ada di malam hari. Puasanya sampai maghrib, ba'da isya'nya amalan sholat malam. Jadi tarawih itu sepaket. Nah, keutamaan tarawih, dan itu amal pertama di Ramadan. Kalau kita baru menunaikan saja salam 2 rakaat dan mengerjakan apa yang Nabi tunjukkan, semua dosa yang pernah dilakukan gugur seketika, kecuali utang. Utang tetap dibayar. Nah, sekarang saya ajarkan doa, ini yang menggugurkan dosanya. Sayyidah Aisyah tanya, perhatikan kalimatnya. Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatul qadri ma aqulu. Ya Rasulullah, kalau aku merasakan sensasi aura yang berbeda di malam aku sholat, seakan mendapat malam-malam qadar tenang, nyaman, apa yang aku baca? Bacaan inilah yang kalau dibacakan ikhlas, gugur dosa kita semua. 2. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kurang lebih begini, ya Allah, Engkau yang paling sayang kepada aku, dan Engkau yang paling memuliakan setiap hambamu. Engkau yang mencintai siapapun hambamu yang memohon ampunan dan pemaafan. Hamba merasa hamba banyak dosa, hamba mohon ampuni hamba, ya Allah, hamba salah. Begitu Anda ucapkan dengan ikhlas dan Anda hadirkan suasana dosa itu, apa yang kita perbuat, mengalir air mata. Air mata itulah yang mengkonfirmasi gugurnya semua dosa yang pernah dikerjakan. Jika itu bersamaan dengan komentarnya malaikat, amin, kata malaikat, seketika selesai semua dosanya. Itu hanya didapatkan khusus bulan Ramadan. It is clear, right? Ramadan fasting is very hard and has huge challenging for you who are not close to Al-Quran and Al-Sunnah teaching. Because Al-Quran is the guide for people who seek the blessings from Allah that guides them to Jannah or paradise. That's why Allah calls, Ya ayyuhalladzina amanu, O you who have strong belief in the revelation of Allah and Sunnah Rasulullah.